Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yasin Ahmaduddin. Di sini saya akan menjelaskan tugas masa depan saya, yaitu program database sederhana menggunakan bahasa C dengan ketentuan penggunaan sequential file dan juga mesin kata. Saya akan mengucapkan janji terlebih dahulu. Saya, Muhammad Nur Yasin Ahmaduddin, 21000137, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Saya juga menyatakan saya siap menjadi calon kandidat asisten praktikum tahun ini. Terkait dengan jawaban, saya akan jawab di akhir video. Baik, kita masuk ke program yang akan saya tampilkan. Oke, sudah terlihat program tampilan komputer saya. Di sini adalah kode program dari program yang saya buat. Sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kompilasi program ini, yaitu pada direktori ini ya. Kita coba. Oke, program sudah dikompilasi. Kita coba run. Nah, ini adalah tampilan awal dari program saya. Nah, saya akan menjelaskan desain dari program saya terlebih dahulu. Oke, program saya itu mengusung tabel itu ada 3. Nah, tabel ini itu bertemakan SoC atau System on Chip, yaitu sebuah komponen yang ada pada dalam smartphone maupun komputer. Yang di sini saya mendeklarasikan itu SoC Overview, CPU Specification, dan Memory Specification dengan masing-masing atributnya. Nah, lalu saya akan jelaskan terlebih dahulu sintaks yang akan program ini terima, begitu ya. Di sini ada beberapa peraturan, yaitu query dengan satu sintaks dengan satu query, sintaks dengan 2 query, sintaks dengan lebih dari 2 query, dan juga ada fitur ini mungkin nanti saya jelaskan, fitur error handling. Nah, untuk show sendiri dia hanya membutuhkan nama tabel, lalu untuk insert membutuhkan selain nama tabel membutuhkan primary key dan juga data sesuai jumlah kolom tabel yang ingin dimasukkan. Begitupun dengan update. Lalu delete juga memerlukan nama tabel dan sebuah primary key. Lalu untuk query dengan sintaks dengan 2 query itu membutuhkan nama tabel dan data yang akan mengikuti query terpanjang, format query terpanjang. Misalnya show dengan insert, di sini show dengan insert, maka di bagian sini akan mengikuti query insert. Lalu untuk query lebih dari 2, maka di sini seharusnya akan mengeluarkan informasi error, dan juga bila nama tabel dan data didefinisikan di sini akan menampilkan data ditemukan atau tidak. Lalu error handling itu ketika salah satu atau beberapa sintaks itu ada yang salah, maka akan keluar error handling seperti itu. Nah, mari kita coba ya peragakan, demokan program yang saya buat dengan sintaks sederhana seperti ini. Show SoC ini sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Ini berjalan, lalu kita coba yang ini berjalan. Ya, bisa dilihat di sini ada query yang tereksekusi dan data yang tereksekusi. Sudah masuk. Lalu kita lihat sequential filenya. Di sini juga sudah masuk ya. Kita coba delete. Kita update terlebih dahulu. Maaf. Misalnya ini kita B. Maka di sini berubah ya. Lalu di sini juga ini menampilkan data yang sebelumnya diupdate. Kita coba delete. Nah, di sini terhapus ya. Data yang terhapus di sequence file pun sudah tidak ada. Lalu kita coba untuk query kombinasi. Nah, jika query-nya sama, maka ini hanya akan mengeksekusi satu query saja. Nah, jika kombinasinya sedikit berbeda di sini. Nah, saya sekarang menggunakan tabel CPU ya. Sebelumnya saya menggunakan tabel SoC.
Nah, di sini tabel CPU. Kita coba. Oke, ini sudah masuk ya. Kita coba cek. Masuk. Di sini pun sudah masuk. Kita coba lagi. Show delete. Karena datanya ada, ini seharusnya terdelete. Oke, ini deleted. Di sini juga sudah hilang ya. Kita cek. Hilang. Kita coba lagi. Show update. Nah, karena update ini memerlukan kondisi bahwa data ada di tabel, maka eksekusi query yang dilakukan adalah show. Bisa kita lihat di sini. Lalu kita coba lagi kemungkinan kombinasi lainnya. Nah, ini insert update. Insert ini membutuhkan data kosong, sementara update harus ada di tabel. Maka ini harusnya melakukan insert terlebih dahulu ya. Ini menggunakan tabel memori, di mana M004 itu sebelumnya tidak ada. Nah, ini sudah masuk. Kita coba eksekusi kembali. Maka di sini akan menjadi update, karena sudah ada pada tabel ya datanya. Terus kita coba insert delete. Ini seharusnya delete karena datanya ada. Nah, ini delete. Maka kalau kita cek, di sini sudah terhapus ya di sini. Kita coba. Nah, sudah terhapus. Lalu untuk kemungkinan yang terakhir kita coba lihat ini update delete. Nah, error, the data is not exist. Delete or update can only be executed while the data is exist in the table. Nah, ini merupakan error handling yang program saya punya. Jadi kita harus insert terlebih dahulu ya. Nah, kita insert sudah masuk. Ketika kita gunakan update delete ini, oh maaf, ini TSOC ya. Ya, ini. Terus kita coba yang ini. Maka di sini nah update. Oke. Seperti itu. Atau juga program ini akan mendeteksi kesalahan dari user. Nah, bisa kita lihat di sini kalau salah menginputkan data, ataupun di sini ada query yang banyak. Nah, data is found. Data akan ditampilkan dan menyertakan pesan error. Oke, sekian mungkin program yang bisa dilihat. Saya akan menjelaskan tentang alur programnya. Baik, di sini ada main. Jadi main ini akan menggunakan while sebagai body utamanya. Lalu juga akan di sini menginputkan pita atau query dari user. Lalu query dari user akan diinterpretasikan oleh fungsi query interpreter. Yang dimana query interpreter ini dia akan mengembalikan sebuah nilai kode operasi. Misalnya seperti ini. 1001. Nah, 1001 ini akan melaksanakan tugas ini, yaitu meng-show atau menampilkan tabel SOC seperti itu. Selanjutnya terus program ini akan berjalan menggunakan tadi kode operasi yang dihasilkan dari query interpreter seperti itu. Lalu mesin katanya sendiri di sini digunakan dalam if else ini. Pada query interpreter ini, terdiri dari if else yang sangat-sangat banyak. Nah, bisa kita lihat di sini start kata, lalu show, apakah show sama, lalu kita cek lagi jika masuk show, jika show, terus kata berikutnya show, maka dicek kembali apakah mentok atau tidak. Kalau mentok berarti error, kalau tidak berarti kita cek lagi apakah sesuai dengan tabelnya, TSOC seperti itu, dan selanjutnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk terkait dengan sekian saja mungkin ya pemaparan dari tugas besar
tugas masa depan saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan dari pertanyaan untuk kandidat asisten praktikum. Nah, saya memiliki kelebihan yang pertama itu seorang pekerja keras, lalu saya juga senang dan suka menolong teman saya yang memiliki masalah, kendala. Saya sering membantu dan juga saya pandai dalam memvisualisasikan atau menganalogikan sesuatu, sehingga kemampuan tersebut mungkin akan saya gunakan dalam membantu adik-adik tingkat saya dalam memahami kode program yang mungkin nanti saya akan sampaikan ketika sudah menjadi asisten praktikum. Nah, untuk pertanyaan dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.